Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 3, sahabat-sahabat Komisi 3, Pak Kapolri yang diwakilkan oleh Pak Kapolri dan jajaran, juga teman-teman dari BNN dan jajaran. Yang pertama saya memperkenalkan diri dulu, nama saya Agung Budi Santoso, dapilnya di Jawa Barat 1, Kota Bandung dan Kota Cimahi. Dan sudah 3 periode, mau 4 periode, mudah-mudahan jadi lagi, mohon doanya. Yang pertama kami akan ke Polri, itu tentunya kami ingin menyampaikan apresiasi Pak Kapolri karena kepercayaan publiknya terus meningkat, ya, walaupun sempat menurun di 2022 bulan November dari menjadi 58,2, tapi terus berbenah dan di Juni 2023 naik menjadi 74,8. Ini artinya bahwa kinerja daripada Polri ini semakin baik. Karena ini kan kepercayaan publik ini kan seperti survei, ya, dilihatnya kan. Jadi yang tanyakan kan tentang langsung kepada masyarakat. Nah, salah satu mungkin yang membuat ini meningkat adalah gerak cepat, ya, di dalam menangani atau menanggapi aduan masyarakat. Salah satunya adalah gercepnya di Polres Cimahi, di tempat saya, dan Polrestabes Kota Bandung yang sangat responsif sekali terhadap aduan masyarakat. Cuman ya begitu Pak, masalahnya masih terjadi pengulangan-pengulangan atau masih beraninya masyarakat melakukan tindak kejahatan. Walaupun sudah sering, ya, ditayangkan di media sosial, ya, terutama anak-anak remaja, ABG, ya, kasusnya mungkin tidak begitu parah begitu Pak, tapi ya membuat rasa takut pada masyarakat dengan naik motor, ya, bergerombolan membawa senjata tajam gitu. Banyak juga yang sudah ditangkap, tapi juga masih banyak yang masih melakukan. Nah ini tentunya saya ingin, ya, dari pihak kepolisian ini bisa lebih meningkatkan kepada tindakan preventif, pencegahan Pak. Ya. Apa masyarakatnya yang bandel, apa anak-anaknya ini nggak melihat gitu, ya. Saya kira medsos ini kan menjadi media yang paling mudah menyebar, ya. Sehingga seharusnya begitu kalau melihat bahwa kegiatan itu tidak benar dan sudah menjadi dan banyak pula yang diamankan oleh pihak kepolisian, harusnya ini memberikan efek jerah. Tetapi ya enggak juga gitu, nyatanya masih banyak anak-anak tanggung yang melakukan kegiatan seperti itu. Tentunya mungkin himbauan kami memberikan saran, izin, ada baiknya ditingkatkan tindakan preventif. Termasuk juga ingin menanyakan efektivitas pada tilang manual Pak. Apakah hal ini juga berdampak terhadap kepatuhan masyarakat terhadap rambu-rambu lalu lintas? Karena masih juga banyak terjadi Pak, pelanggaran terhadap yang di Jakarta ini jalur busway. Ya, sepeda motor banyak melanggar sehingga begitu dicegat di ujung satunya mereka langsung menimbulkan jiwa korsa untuk sama-sama mengamankan sepeda motor dengan dipindahkan atau melewati batas yang dibuat oleh pemerintah. Nah ini tentunya patut menjadi perhatian kita. Kemudian kami juga ingin adanya peningkatan, ya, daripada polisi RW, mohon dapat diperhatikan lagi Pak. Karena situasi menjelang pemilu ini yang kata Habib Abu tinggal 165 hari ini,
tentunya rawan ya, terhadap gangguan keamanan. Karena situasi menjelang pemilu ini sepertinya gitu agak meningkat kerawanan terhadap tindak kejahatan. Kemudian yang untuk kepolisian, ya terakhir kami tentunya menyetujui usulan tambahan anggaran karena dari paparan Bapak ini akan digunakan untuk gaji pegawai dan tunkin dan juga belanja barang dalam rangka peningkatan pelayanan Kamtibmas termasuk untuk pengamanan pemilu. Saya kira ini patut kita dorong, kita dukung karena memang anggarannya berkurang yang tahun 2024 ini dibandingkan 2023, tentunya ini harus kita optimalkan, Pak. Kemudian yang kepada sahabat-sahabat dari BNN, ya, saya melihat di sini narkotika itu masih mempunyai daya tarik tersendiri, ya, karena mungkin ya dari harga yang cukup tinggi, barangnya kecil begitu, sehingga ini membuat para pelaku narkotika ini tertarik gitu. Nah, tentunya saya kira anggaran BNN perlu dioptimalkan untuk pengembangan SDM dan tim asesmen terpadu serta peningkatan sarpras kantor BNN di daerah dan pengembangan lab BNN. Ini penting, Pak, karena narkotika ini tidak melihat daerah sekarang. Ya. Tadi yang dikatakan Habib Abu itu di Kalimantan sana, yang katanya 1000 masjid. Saya juga pernah ngobrol dengan teman dari BNN juga, gitu, yang kejadian di Tasikmalaya, di mana Tasikmalaya ini adalah daerah yang banyak sekali pondok pesantren, Pak. Tapi ternyata di situ juga tidak luput dari peredaran narkoba, masuk sampai ke dalam pesantren. Nah, ini tentunya patut lebih diwaspadai. Berikutnya kami mohon penjelasan terkait hambatan dari pembangunan panti rehabilitasi dan penjelasan mengenai standar pelayanan yang harus dipenuhi oleh panti rehabilitasi. Dan mohon penjelasan sejauh mana BNN ya, menyasar potensi transaksi narkoba di perkebunan sawit di Lampung, karena transaksi ini menyisir ya, daerah-daerah yang sepi penduduk, yang kira-kira tidak terjangkau oleh aparat keamanan. Sehingga kalau di daerah-daerah terpencil ini pun terjadi transaksi narkoba, ini tentunya juga patut diawasi. Terakhir, sama dengan polisi, kami menyetujui tambahan anggaran BNN karena ini penting untuk menyelamatkan satu generasi. Ya, tidak hanya beberapa kelompok masyarakat atau pemuda, tapi ini menyelamatkan satu generasi bangsa Indonesia. Apa jadinya bangsa Indonesia ini kalau generasi setelah kita ini, ya, generasi yang korban-korban narkoba. Saya kira itu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.